Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Yeni Nur Alipa. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau membahas tentang apa sih alasan aku mau menjadi seorang guru. Nah, buat kalian yang penasaran ataupun pengen tahu gimana sih rasanya jadi guru itu, sampai sekarang aku memilih profesi menjadi seorang guru. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe channel aku. Nah, untuk itu mari kita mulai. Nah, teman-teman, menjadi seorang guru itu menurut aku sesuatu yang amat sangat menyenangkan. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau tahu deh, menurut kalian guru itu, definisi guru itu seperti apa? Silahkan kalian boleh komen ya di kolom komentar. Dan ada beberapa teman aku juga yang bertanya, kenapa sih kamu mau jadi guru? Nah, yuk kita bahas satu persatu. Sebetulnya dulu memang sejak kecil cita-cita aku pengen banget jadi seorang guru, meskipun dulu aku pengennya jadi seorang guru TK. Tetapi karena ada beberapa faktor yang mungkin tidak mendukung, sampai akhirnya sekarang aku mengajar di salah satu sekolah tingkat menengah pertama ya. Tapi aku tetap kok seneng karena meskipun bukan guru TK tapi tetap guru gitu ya. Tetap dalam pilihan ataupun tetap dalam cita-cita aku kayak gitu. Dan setelah aku masuk kuliah ya, kebetulan aku ngambil jurusan pendidikan juga. Nah, di sana pada semester 5 kalau nggak salah itu ada PPL, atau kalau di jurusan lain atau fakultas lain bisa disebut juga semacam PKL kayak gitu. Jadi kita secara langsung harus terjun ke lapangan, berinteraksi dengan siswa ataupun dengan murid ya. Aku kebetulan ngajar juga pada waktu PPL itu di SMP. Nah, di sana selama kurang lebih 3 bulan ada banyak pengalaman yang aku dapatkan, sehingga ngebuat aku semakin yakin aku pengen jadi guru kayak gitu. Nah, yang paling utama yang setelah aku rasakan selama 3 bulan itu, sampai akhirnya sekarang aku tetap dalam keyakinan aku ataupun dalam cita-cita aku dari kecil sampai sekarang, alhamdulillah tercapai, pengen jadi guru. Karena yang pertama itu, ternyata menjadi guru itu sesuatu yang amat sangat menyenangkan. Wow. Karena apa? Yang pertama, menambah semangat belajar, juga menambah wawasan. Karena sebelum kita masuk ke kelas, biasanya aku itu mencari informasi terbaru terkait dengan materi yang akan aku sampaikan. Misalnya materinya yang aku sampaikan itu tentang pengangguran biasanya, atau aku searching atau cari di internet itu tentang informasi pengangguran. Misal pengangguran di Indonesia, apakah ada kenaikan atau mungkin alhamdulillah kalau ada penurunan seperti itu. Nah, nanti saat mengajar biasanya aku sampaikan dan aku terapkan dengan contoh yang terbaru itu, supaya anak-anak juga lebih paham dengan apa ataupun dengan materi yang aku sampaikan. Nah, itu jadi secara otomatis semangat belajar aku tuh nambah. Oh, berarti besok bagian ini nih, mata pelajaran ini aku harus, itu kayak dorongan dari diri sendiri. Oh, aku harus cari materi ataupun informasi terbaru tentang ini. Dan secara tidak langsung itu bisa nambah wawasan kita tentang materi yang akan kita sampaikan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut aku menjadi seorang guru itu merupakan suatu profesi yang tidak menyita waktu. Jadi fleksibel. Fleksibelnya itu kan kalau misalnya kita bekerja di kantoran ataupun di perusahaan lain ya, itu kebanyakan
jam kerjanya itu dari jam 7, bahkan ada yang sampai larut malam. Nah, sedangkan menjadi seorang guru itu tidak tersita oleh waktu. Jadi misal ada yang dari jam 7 sampai jam 12, paling sore pun hanya sampai jam 4 sore ya. Jadi rasanya untuk aku sebagai perempuan, selain bisa mengajar di sekolah, pekerjaan rumah pun bisa terselesaikan. Jadi sesuai lah, misalnya apa yang harus kita kerjakan di rumah dan apa yang kita kerjakan di sekolah, waktunya itu tidak terburu-buru. Jadi sangat tidak menyita waktu. Apalagi kalau misalnya kalian menjadi guru bimbel atau guru les, itu kan biasanya waktunya bisa kalian yang atur, seperti itu. Iya. Jadi ya sangat menyenangkan bisa melakukan hal lain juga setelah pulang sekolah, kan waktunya masih banyak. Apalagi kebetulan aku sekarang ngajarnya di tingkat SLTP, jadi waktu ngajar pun tidak terlalu padat ya, tidak terlalu padat karena memang hanya mengajar satu ataupun 2 mata pelajaran sesuai dengan jurusan yang aku ambil ya. Itu. Yang ketiga, menurut aku menjadi seorang guru itu merupakan suatu kayak bisa menjadi ujung tombak pendidikan di masa depan, seperti itu, ataupun memiliki peran penting dalam kehidupan masa depan seorang siswa. Karena apa? Karena setiap apapun yang kita sampaikan ataupun tingkah laku sekecil apapun yang kita perlihatkan ataupun contohkan kepada peserta didik, itu akan sangat berpengaruh untuk masa depan mereka. Karena apa? Ada peribahasa guru itu digugu dan ditiru. Jadi sekecil apapun perilaku kita, tingkah laku kita, ataupun materi yang akan atau yang harus kita sampaikan itu harus yang benar-benar baik, karena itu akan menunjang masa depannya, seperti itu. Nah, terus menurut aku itu pun akan menjadi ketika misalnya kita berhasil mendidik seorang anak dengan baik sampai ia sukses ya, dalam hal apapun itu, dalam misal nanti di masa depannya dalam karirnya ataupun misal dalam kehidupan sehari-harinya, seperti tingkah lakunya, perilakunya menunjukkan perilaku yang baik. Nah, itu secara tidak langsung akan ngebuat kita bangga, dan itu nggak akan ada tandingannya, bangganya pokoknya luar biasa. Meskipun misal menurut aku ya, kalau keberhasilan seorang anak itu, keberhasilan guru mendidik seorang anak atau peserta didik itu tidak dilihat hanya dengan prestasi yang mereka berikan, tetapi tingkah laku yang paling utama menurut aku itu. Jadi ketika aku karena sekarang sudah terjun ke lapangan, terbiasa dengan kondisi lingkungan sekolah, terus melihat bagaimana ketika anak awalnya berinteraksi dengan aku awalnya seperti apa ya, dan ternyata mengalami perubahan perilaku menjadi lebih baik, itu ngebuat kayak ya Allah, alhamdulillah banget kayak gitu. Jadi itu kayak kalau dibandingkan dengan materi ataupun finansial seberapapun, itu nggak akan ada tandingannya ya menurut aku. Nah, selanjutnya yang keempat, menurut aku menjadi seorang guru itu sesuatu yang tidak monoton. Karena apa? Meskipun ada yang bilang ya, emang gak bosen jadi guru? Dari SD kamu ya, aku bisa belajar di kelas sampai sekarang malah kerja pun diem lagi di kelas ya, kayak gitu. Ya enggak, menurut aku karena mungkin emang aku udah cinta banget sama profesi aku. Jadi
Dan memang kenyataannya pun memang menjadi guru itu tidak monoton, karena setiap tahunnya anak pun misal naik naik tingkatan ya, itu kan anak-anaknya beda lagi kayak gitu. Terus dalam belajar pun kita kan belajar nggak hanya di dalam kelas, kita bisa belajar di eh, luar ruangan ya, disesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan. Bahkan mungkin bisa langsung observasi ke tempat seperti ke pasar ya, itu bisa disesuaikan dengan materinya seperti itu. Dan itu tidak monoton, apalagi malah mungkin kalau misalnya aku lagi kayak galau gitu ya, lagi galau ataupun lagi ada masalah yang ngebuat kayak pusing apa gimana, setelah aku masuk kelas hilang sudah permasalahannya. Jadi bener-bener kayak banyak solusi aja kayak gitu. Jadi setelah masuk ke kelas tuh ada masalah misal segunung setumpukan segini ya, setelah masuk kelas kayak menciut aja, kayak set hilang kayak gitu. Terus kayak setelah keluar kelas pun kayak dapet solusinya, karena mungkin melihat tingkah laku anak-anak, mereka berinteraksi sama aku seperti apa gitu. Kita belajar dengan suasana hati yang beda aja. Setelah masuk kelas tuh, di luar kelas misal pusing, masuk kelas hilang pusingnya, itu pokoknya hilang pokoknya. Yang aku rasakan seperti itu. Jadi kayak sama sekali nggak monoton kayak gitu. Itu kembali lagi sih, menurut aku pekerjaan apapun ya, kalau misalnya kita bener-bener dari hati, terus kita udah cinta banget sama pekerjaannya, ketika ada masalah pun kalau kita udah suka sama kerjaannya, kayak masalahnya udahlah hilang kayak gitu. Nggak kayak ketika ada masalah terus kita kerja kayak mumet gitu, nggak. Tapi memang yang aku rasakan kalau misalnya aku mengerjakan sesuatu yang memang bukan porsinya, atau aku tidak begitu suka dengan pekerjaan itu, terus ditambah lagi ada masalah, ya memang itu kayak sedikit mengganggu lah. Tetapi kalau menjadi seorang guru itu menurut aku, apalagi kalau misalnya ada tingkah anak yang bikin aku ketawa kayak gitu, pokoknya itu nambah, pokoknya sehari-harinya itu jadi nambah mood kita tuh jadi tambah luar biasa lah pokoknya kayak gitu. Selanjutnya yang kelima, menurut aku menjadi seorang guru itu menambah rasa sabar. Jadi panjang sabar hidup kita tuh. Kayak misalnya kita berinteraksi dengan anak, ternyata anaknya itu sedikit nakal ataupun misal hal kecilnya saja, karena berdasarkan pengalaman memang kan suka ada beberapa hal yang memang di luar prediksi ataupun yang tidak disangka-sangka gitu. Tapi menurut aku, setelah aku jalani semakin lama semakin aku ngerti, oh harus seperti ini menjadi guru. Jadi harus banyak sabarnya, harus ditingkatkan sabarnya, dan secara tidak langsung latihan rasa sabar itu benar-benar. Dan lama kelamaan pun tidak harus ditahan-tahan, dengan sendirinya jadi bisa sabar sendiri aja kayak gitu. Misal ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kalau aku biasanya menegur anak yang tidak mengerjakan tugas itu, sebelum aku tegur aku introspeksi diri dulu. Ini kenapa si anak tidak mengerjakan tugas? Apa sih yang salah dengan apa yang aku sampaikan materinya? Apakah alasannya anak itu tidak mengerjakan tugas karena mungkin aku menyampaikan materinya salah ataupun seperti apa? Kalaupun misal materi yang aku sudah sampaikan itu tidak sesuai lah, sudah sesuai, tapi tetap misal anak tidak mengerjakan tugas, aku berpikirnya tidak harus dimarahi seperti dengan emosi seperti itu, tidak. Tapi justru kita ajak bicara dengan baik-baik, karena menurut aku dan yang aku rasakan
setelah kita komunikasi baik dengan si anak, misal 1-2 kali tidak mengerjakan tugas, untuk pertemuan ketiga aku yakin dengan caranya masing-masing guru itu si anak akan berubah. Dan itu sangat aku rasakan. Pertama pokoknya harus komunikasi, juga harus sangat kita harus bisa lah komunikasi seperti apa dengan siswa ya, sesuai tingkatannya. Nah seperti itu menurut aku. Nah, yang keenam, menurut aku menjadi seorang guru itu seperti menyalurkan rasa sayang kita, rasa cinta kita terhadap anak-anak. Karena kita kan berinteraksi, sering berinteraksi dengan mereka. Terus ada banyak juga yang nanti bisa kita pelajari dari tingkah laku mereka. Terus nanti kita jadi tahu gitu. Harus seperti apa sih kita berlaku terhadap anak-anak. Dan semakin lama meskipun mereka misalnya melakukan kesalahan, kita semakin tahu hal yang baik ataupun hal yang seharusnya kita lakukan, misal ketika anak melakukan kesalahan. Nah seperti itu. Jadi yang tadinya mungkin tidak begitu suka dengan anak-anak ataupun kayak risih gitu sama anak-anak kayak gitu. Tapi setelah kalian nanti jadi guru, aku yakin kalau kalian misalnya ya, aku pengen tuh jadi guru tapi kayaknya males, ribet gitu ngurusin anak-anak gitu, yang bandel atau yang seperti apa kayak gitu. Itu enggak, pokoknya akan hilang dengan sendirinya dan akan berubah menjadi cinta. Nah, yang ketujuh, menurut aku menjadi seorang guru itu merupakan kayak menghibur kita gitu. Kayak gimana ya, mungkin karena kita kan berinteraksinya dengan anak-anak ya, apalagi mungkin kalau jadi guru TK sama guru SD itu aku kan pernah juga ngajar di SD, dan memang setiap harinya itu ada canda tawa, suka duka, tapi lebih banyak 99% itu banyak tertawanya. Karena apa ya, tingkah laku anak-anak ya, anak kecil kan biasanya tingkah lakunya di luar dugaan kita. Nah jadi ketika kita stres atau mood kita lagi down kayak gitu, ketika kita ketemu mereka, hilang sudah kegalauan kita, kegundahan kita pokoknya gitu. Terusan liburnya juga kan sama gitu sama anak-anak, jadi ada sering banget ada waktu libur kan. Apalagi misal kalau untuk sekolah yang udah full day juga kan, Sabtu Minggu libur, bisa liburan kayak gitu. Terus kalau misal anak libur panjang, kita juga ikut liburan kayak gitu. Jadi memang menurut aku jadi guru itu enak banget, luar biasa pokoknya. Di luar kita memikirkan finansial ya, pokoknya kalau kita bicaranya tentang finansial ya, mungkin khususnya aku sama teman-teman aku yang memang sama honor itu, kalau dikaitkan dengan finansial jadi guru itu nggak akan gimana ya, nggak akan sampai ke sana lah ya. Karena apa, kalau misalnya suruh milih, kita tuh sebetulnya ada ataupun punya misalnya peluang dengan salary yang lebih dari guru honor, tapi karena memang kita udah suka aja gitu, udah cinta banget aja sama profesi kita. Terus kitanya juga berpikirnya ya Allah tuh pasti ngasih rezeki ke kita kalau kita kerjanya tulus, kayak ikhlas kayak gitu. Jadi nggak usah deh mikirin finansial, meskipun nggak munafik ya, kita perlu untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi justru tadi karena ada hiburannya, jadi otak kita, diri kita juga bisa tidak liburan tiap hari, kita dapat hiburan dari anak-anak. Terus waktu liburnya juga banyak, waktunya tadi juga kan jam ngajarnya, jam kerjanya juga fleksibel. Jadi tinggal kita pinter-pinter cari peluang, ngatur waktunya buat kita. Jadi setelah
pulang sekolah kita kan bisa misal kayak jualan kayak gitu, bikin sesuatu yang bisa bernilai harga jual kayak gitu ya. Teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya, aku kembali lagi ngingetin nih, subscribe ya channel aku. Dan boleh di komen juga. Dan semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.